Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkia Production dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan mempersembahkan wawancara eksklusif dengan Bapak Maulana Mufti Putra dari seniman Tanah Betawi almarhum Suhairi Mufti. Seperti kita ketahui, khazanah musik nasional yang sangat kaya memiliki satu genre musik yang sangat disukai oleh masyarakat pada masanya, yaitu genre musik gambang kromong yang kini semakin terlupakan. Gambang kromong adalah sejenis orkes yang bertumpu pada gamelan dipadu alat musik lainnya seperti gendang, gong, rebab. Ditambah alat-alat musik khas Tionghoa seperti tehian, sukong, dan konghayan. Jenis musik ini pernah sangat populer pada era 1950-an ketika dipadukan dengan alat-alat musik modern, dan masuk ke dalam industri rekaman. Diedarkan melalui piringan hitam dan kaset secara luas. Suhairi Mufti dengan lagu-lagu ciptaannya membawakan sekaligus memperkenalkan lagu-lagu gambang kromong modern ini bersama biduanita Lilis Suryani yang terkenal dengan lagu Gang Kelinci. Lagu-lagu genre gambang kromong modern yang masuk dapur rekaman studio Irama dan studio Diastar pada 1950-an ini sangat disukai oleh masyarakat lapisan menengah bawah, karena syair-syairnya antara lain mengkisahkan persoalan-persoalan keseharian di dalam masyarakat, diselingi celotehan-celotehan jenaka, sang penyanyi. Layaknya Iwan Fals, Suhairi Mufti membawakan lagu-lagu balada, kisah-kisah orang kecil, seperti tampak pada judul-judul lagunya antara lain Tukang Sol Sepatu, Rumah Gade, Mamat Keliling Kota, Pergi Kondangan, Tahun Baru, dan banyak lagi. Selain membawakan genre baru gambang kromong modern, Suhairi Mufti adalah penyanyi dan pencipta lagu-lagu keroncong yang kerap diundang Presiden Soekarno ke istana pada waktu-waktu tertentu. Boleh dibilang ia salah satu seniman keroncong kesayangan Soekarno. Seniman keroncong pada masa itu juga dikenal dengan sebutan buaya keroncong, karena dedikasi dan totalitas mereka dalam bermusik keroncong. Seperti diketahui, Presiden Soekarno adalah pecinta berbagai jenis musik, termasuk musik keroncong, yang selalu memiliki sesi waktu untuk mengundang para seniman musik untuk berpentas di istana, dengan audiens yang terbatas sebagai hiburan pelepas penat bekerja. Suhairi Mufti juga seorang seniman serba bisa yang selain bersuara merdu dan khas juga pencipta lagu, menguasai sejumlah alat musik termasuk Hawaiian, yang semuanya dipelajarinya secara otodidak. Pada 1970-an sampai awal 1980-an, Suhairi Mufti adalah pemain opera Papiko, persatuan artis dan penyanyi ibu kota, yang dipimpin seniman terkenal Titik Puspa. Suhairi Mufti anak Betawi asli kelahiran Kampung Bali, Jakarta, pada sekitar 1920-an. Pernah mendirikan grup musik suara Jawa yang cukup terkenal. Salah satu personelnya adalah adik kandungnya, Rahmat Budiman, yang juga musisi dan mencipta sejumlah lagu keroncong. Sang pelopor gambang kromong modern sebelum era Benyamin S. dan Ida Royani ini, wafat di Bogor dekat Cibinong, pada 1999. Dimakamkan di sebuah pemakaman sederhana. Pada masanya, nama Suhairi Mufti cukup terkenal hingga di Malaysia, Singapura, Brunei, dan sejumlah tempat dalam rangka show keliling dan rekaman lagu-lagunya. Nama Suhairi Mufti ini patut dicatat dan patut diakui bahwa karya-karyanya juga merupakan salah satu kekayaan khazanah seni musik Indonesia. Beliau itu seorang ayah yang baik, seorang ayah yang mempunyai karisma. Artinya seorang ayah yang selalu menunjukkan kepada anak-anaknya hal-hal yang baik. Bahkan sampai dengan kematiannya, saya nggak pernah merasa dimarahi sekali sedikit pun sama beliau. Beliau berkarya sejak muda. Pertama kali beliau berkarya dalam lagu-lagu keroncong. Kemudian beliau melanjutkannya dengan mempelajari gambang kromong. Sampai
sampai dengan akhir hayatnya beliau sebagai pemain gambang kromong dan penyanyi. Benar. Bahkan ketika itu saya diajak ke istana, tapi nggak boleh masuk. Nah, Presiden hanya mengizinkan seniman-seniman yang berkepentingan saja. Bahkan suatu hari beliau pernah sama-sama dengan Presiden Soekarno naik heli dibawa ke Istana Bogor untuk menghibur beliau di Istana Bogor. Beliau menghibur Presiden Soekarno dengan lagu-lagu keroncong. Yang waktu itu saya tahu penyanyinya adalah Miss Neti. Miss Neti itu dari Maluku, Ambon. Menurut cerita beliau, Presiden sangat senang dengan lagu Istanbul. Dengan itu, keroncong Kemayoran. Keroncong Kemayoran, keroncong yang asli. Jiwa manis Indonesia. Oh, enak didengar, merdu sekali. Di kota raja, dia sangat menguasai gambang kromong. Tapi beliau juga ngepop mana-mana, ini segala macam penyanyi. Beliau mampu. Jiwa manis Indonesia. Kalau beliau main keroncong itu banyak sekali ya. Pertama biolanya Mr. Malasano dari Filipina. Kemudian Pak Ishak pemain cello. Kemudian penyanyinya ibu saya sendiri, Suhada. Kemudian Ibu Neti. Kemudian Ibu Heri. Benar, tapi sebentar aja itu. Namanya adiknya itu Pak Rahmat Budiman. Jebir. Kondeknya lebar, kayak mangkok gambir. Benar, bahkan ada beberapa film yang pernah saya tonton. Di situ saya kurang jelas, tapi saya pernah ketemu langsung Pak Piko itu dengan Mbak Titi Puspa, yaitu Pak Musmali masih ada. Pak Piko itu nyata dari persatuan artis penyanyi Ibu Banan. Rekan duetnya Lilis Suryani, bahkan banyak rekamannya dari beliau. Selebihnya banyak lagi, tapi saya nggak bisa sebut. Tadi mungkin saya lupa ya. Alat musiknya gitar, tapi beliau juga sangat menguasai Hawaiian. Bisa saya tunjukkan, ini Hawaiian beliau masa hidupnya. Beliau banyak menggunakan ini kemana-mana, seluruh Indonesia mungkin beliau sering keliling. Pertama untuk lidah, kemudian karena beliau
bertualang sana kemari. Terakhir beliau untuk memperdalam Hawaiian itu, beliau belajar sama Cok The Brothers yang tinggal di Cideng waktu itu. Kemudian sama Jenderal Hugeng, pada waktu itu beliau Kapolri. Saya rasa waktu itu kemana-mana seluruh Indonesia barangkali, karena banyak acara kepolisian yang Pak Hugeng selalu tampil dengan Hawaiian-nya, dengan gaya-gaya Hawaii-nya. Bahkan pada waktu itu Bu Hairi juga dikalungi bunga Kamboja untuk kebanggaan dari Pak Hugeng. Nah, benar sekali. Di Kanada, tahun 1991. Dia buat album kompilasi Keroncong Langgang Jawa dan Dangdut. Sangat bangga. Beliau seniman besar. Ketika saya masih kecil, waktu itu beliau banyak dikunjungi oleh artis-artis besar seperti Slamet, Bambang Suswanto, Sam Saimun, bahkan Mus Mualim, suami dari Titi Puspa. Kemudian beliau banyak artinya di sini beliau mengenyampingkan komersil dalam hal tampil di mana-mana. Dia lebih banyak menghibur orang dengan tidak memikirkan sesuatu. Saya sangat bangga itu. Nah, itu yang sedang kami pikirkan. Kami juga sedang berusaha bagaimana caranya saya membangun kembali karya-karya beliau agar semua, terutama orang-orang Jakarta, tahu siapa sosok Suhairi Mukti itu. Beliau termasuk artis besar yang dilupakan, menurut saya. Karena sampai dengan saat ini, karya-karya beliau tidak pernah saya dengar lagi di mana-mana. Harapan saya bagi generasi muda ini untuk menghargai budaya leluhur nenek moyang kita, terutama budaya Betawi yang sudah hampir terlupakan. Bahkan generasi muda sekarang hampir-hampir nggak mau tahu itu. Saya ingin mengajak, ayo sama-sama kita bangkit atau membangkitkan kembali karya-karya leluhur kita, melestarikan musik, karya-karya mereka. Emang udah mesti begitu, cuma tinggal. Kalau saya memang keturunan dari Betawi ya, dan ayah saya almarhum Laki apa perempuan bang? itu seniman dan budaya Betawi. Saya secara tidak langsung berkewajiban meneruskan dan melestarikan budaya Betawi. Kalau saya
Kenapa saya pun juga mau ngomong, karena menurut saya bahasa Betawi itu easy listening, enak didengar, dan semua orang bisa mengerti bahasa daerah Betawi. Karena bahasa Betawi itu sama seperti bahasa Indonesia pada umumnya. Jadi saya rasa orang dari daerah manapun akan sangat mudah sekali mengerti bahasa Betawi. Sama musik gampang. Lo istirahat deh ya. Kalau harapan saya tentu saja untuk generasi muda sekarang untuk bisa lebih melestarikan dan mempertahankan kebudayaan Indonesia, khususnya kebudayaan daerah masing-masing ya, tidak harus Betawi, karena sekarang ini banyak sekali budaya dari negara lain yang menjadi tren di kalangan anak-anak muda sekarang. Sama ya, agak mirip-mirip ya. Anak-anak muda sekarang kalau bisa, sebenarnya bukan kalau bisa ya, harus ya, harus tetap menjaga dan melestarikan kebudayaannya masing-masing. Karena memang benar banyak masuk dari negara-negara lain yang anak muda sekarang suka gandrung itu ya. Saya berharap anak-anak muda tetap menjaga dan melestarikan budaya masing-masing. Amin. Pada saat itu lagu yang populer itu Nonton Pecun, Pok Kembangnya Jatuh, sama Sayur Asem. Ya, termasuk bagian Stambul Betawi, dan saya tahu persis itu rekamannya di Muara Karang. Bahkan pemilik studionya juga kenal saya, itu namanya Yam Swikin. Bahkan lagu Stambul Betawi itu sangat disukai oleh Presiden Soekarno pada waktu itu. Karena yang saya tahu, ayah selalu menyanyikan lagu itu di hadapan Presiden Bung Karno. Seniman Betawi yang terkenal zamannya saya dulu. Stambul Betawi ya, terus Nonton Pecun, Kembang Jatuh, sama Sayur Asem. Kembangnya Jatuh. Kok kembangnya jatuh, biar abang pungutin. Empok tampangnya botol, abang yang anterin. Mantap. Abang pungutin, empok tampangnya boto, abang yang anterin. Generasi muda supaya bisa menjaga dan mempertahankan budaya masing-masing. Kalau bukan kita yang jaga budaya kita, mau siapa lagi? Yuk ah! Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suryahanda pada waktu itu, bahkan ada lagi satu, namanya Gambang Keromong Naga Musika, pimpinan Suryahanda. Gambang Keromong Naga Mas, pimpinan Pujang Hai. Itu yang saya ingat. Dimakamkannya di Gangpala, Kelurahan Karadena, Kabupaten Bogor.
menurut saya poinnya cuma satu. Dari seluruh pertanyaan yang Anda tanyakan ke saya ini, saya cuma nangkap satu, bahwa generasi muda sekarang ini sudah melupakan budaya-budaya Betawi. Bahkan ayah saya itu termasuk artis yang terlupakan. Gitu. Nah, kemudian sekali lagi saya mengajak generasi muda, sama-sama kita menghargai budaya-budaya Indonesia, terutama budaya Betawi. Dan saya mengajak generasi muda untuk mengangkat kembali lagu-lagu Betawi yang tidak terlupakan teman-teman. Bagi generasi muda, pegiat seni, khususnya seniman dan budayawan Betawi yang ingin tahu makam beliau Suhairi Mukti, kebetulan kita tinggal dekat dengan makam beliau. Jadi yuk, kalau kita mau ziarah, kita bareng-bareng deh ke sana. Kebetulan nih, kan kita menyambut bulan puasa nih, kan budaya Betawi, budaya kita sebagai umat muslim biasanya kalau mau bulan puasa itu kan kita ziarah. Nyok, kita bareng-bareng. Ane tunggu pada ini, kita bareng-bareng ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane tunggu sekalian. Sejauh memandang keindahan alam terbentang, kagum terpesona kemurnian alam semesta. Seindah mengembang perahu mayang layar terkembang, menebang bertenda senja datang nelayan pulang. Hatiku rawan rindukan kampung halaman, masa kecil berkawan senda gurauan. Sekejap aku lupakan tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang. Hatiku rawan rindukan kampung halaman, masa kecil berkawan senda gurauan. Sekejap aku lupakan tanah kelahiran, kampung indah di Muara Karang. Pada generasi muda, saya sekarang berada di atas peristirahatan terakhir Bapak Suhairi Mukti, yang pada akhirnya juga kita akan berada juga di sini. Untuk itu saya berpesan dan berharap kepada semua, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi sesuatu, menjadi umat yang baik, yang juga pada akhirnya kita akan berpulang seperti yang kita lihat sekarang. Terima kasih.
Kita pertahanin terus yuk seni dan budaya Indonesia.